Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Kali ini kita akan membahas habis seputar Perfect World. Saksikan terus ya guys ya. Xiao menggunakan teknik langkah jiwa terakhir dan menggabungkannya dengan seni pemurnian 3 aura dewa. Seketika seluruh ruangan bergetar. Dinding yang dulunya menutup energi asing kini pecah. Dari dalam, sebuah jiwa asing berwujud asap melayang dan tertawa. Kau terlalu cepat, Huang, tapi kau tak bisa menghalangi rencana ini selamanya. Xiao menjawab tegas. Aku tidak perlu selamanya. Aku hanya butuh cukup waktu untuk menghancurkanmu. Sekarang, dengan satu tebasan telapak, energi merah, biru, dan emas menyatu, menghapus jejak terakhir entitas itu dari ruang bawah tanah. Akademi Dewa Surgawi tiba-tiba menerima undangan dari lembaga pengamat bintang. Isi undangan tersebut menyebutkan, retakan langit telah kembali terbuka. Kalian yang merasa cukup kuat, silakan datang dan mencatat perubahan terakhir sebelum segel permanen diterapkan. Tetua Agung Meng Tianzeng memanggil Xiao secara pribadi. Retakan langit bukan tempat biasa. Tempat itu adalah sisa dari zaman kekacauan sebelum dunia ini distabilkan. Xiao bertanya, apakah dunia asing berkaitan dengan tempat itu? Sang tetua hanya menjawab samar. Bisa jadi mereka berasal dari sana, atau mereka sedang mencarinya lagi. Setiap murid elit diberi kebebasan, ikut ke retakan langit atau tetap di akademi dan memperkuat pertahanan. Xiao tanpa ragu berkata, aku akan pergi. Kalau retakan itu benar, mungkin aku bisa tahu siapa musuh sebenarnya. Shun-er pun menatapnya ragu namun percaya. Kalau begitu, aku ikut. Mado hanya terkekeh dan mengepalkan tinju. Kalau kalian bertarung di neraka, aku akan berdiri di gerbangnya. Beberapa murid lain mundur. Beberapa maju. Tapi yang jelas, para Chosen One telah berkumpul. Perjalanan menuju retakan langit bukanlah perjalanan biasa. Mereka melewati wilayah kegelapan yang disebut Sungai Jiwa Lama, dan melintasi langit ketiga, lapisan atmosfer yang dulunya digunakan para Supreme Being untuk meditasi. Namun saat mereka menembus lapisan terakhir, sebuah suara berat menggema di langit. Kembali atau terlahirkan ulang. Itu adalah penjaga dimensi. Makhluk dari masa lalu yang tersisa untuk menjaga celah antar dunia. Xiao maju dengan sikap tenang. Kami bukan ingin mengacaukan dunia, kami ingin melindunginya. Makhluk itu menatapnya lama, lalu membuka jalan. Retakan langit ternyata bukan tempat gelap dan hancur. Justru sebaliknya, tempat itu adalah sisa dari dunia kuno. Tanahnya berkilauan seperti kristal magma. Langitnya berlapis dua dan awan seperti arus sungai mengalir horizontal. Namun, di tengah keindahan itu ada jeritan jiwa yang melayang di udara. Mereka melihat batu nisan melayang. Dan pada satu nisan tertulis, disinilah Raja Dunia pertama terkubur. Madao bergumam, tempat ini bukan hanya celah, ini adalah makam para penguasa masa lalu. Xiao menunduk, aku tak pernah mengingkari janji. Mereka berdiri lama dalam diam. Dan saat matahari mulai terbit, Xiao perlahan berjalan menjauh, meninggalkan bayangannya di hati Sun-er. Xiao melintasi lembah demi lembah, jalan rahasia tak seperti jalur biasa. Ia menemukan gua-gua dengan simbol kuno, suara nyanyian dari masa lalu, dan bahkan bayangan yang mengikuti tapi tak punya tubuh. Setiap langkah seperti menembus lapisan waktu. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah jembatan mengambang di atas jurang hitam. Di ujung jembatan berdiri sosok berjubah putih, penjaga jalan rahasia. Berapa kali kau pernah mengorbankan dirimu demi orang lain? Tanya sosok itu. Xiao menjawab dengan mantap, sebanyak yang dibutuhkan bahkan jika harus kulakukan lagi. Sosok itu menghilang dan jembatan terbuka. Saat Xiao menghilang ke kedalaman jalan rahasia di sisi lain dunia, langit kembali bergetar. Tapi kali ini bukan untuk memberi warisan, melainkan untuk membuka portal dari dimensi lain. Benteng dari dunia asing terlihat samar di antara kabut langit. Para tetua lembaga Dewa Langit berkumpul, wajah mereka cemas. Xiao sudah masuk ke jalan itu dan dunia asing bergerak sekarang, gumam Dai Heng. Tetua Agung Meng Tianzeng mengepalkan tangan, kita hanya bisa menunggu, tapi saat ia kembali semuanya akan berubah. Di langit utara, kabut merah menutupi cakrawala. Petir keunguan menyambar tiada henti, dan dari dalam kabut itu, muncul gerbang dimensi dengan ukiran menyeramkan. Di baliknya, pasukan dunia asing berbaris dalam keheningan mencekam. Para tetua lembaga Dewa Langit berdiri di puncak menara pengamatan. Wajah-wajah mereka menunjukkan kecemasan yang tak biasa. Gerbang dimensi dunia asing terbuka dengan sendirinya. Ini bukan ritual biasa, ucap tetua kedua.
Ini adalah pernyataan perang, lanjut Dai Heng. Dari dalam kabut merah melangkah keluar 3 sosok berjubah gelap dengan wajah tertutup topeng batu. Mereka tidak berbicara, hanya menyerahkan gulungan emas kepada salah satu penjaga dunia ini. Saat gulungan dibuka, hanya ada satu kalimat yang tertulis. Dunia ini akan dimurnikan. Siapkan pewaris kalian untuk ritual pemurnian terakhir. Seketika langit menggelap dan semua tetua akademi memahami ini adalah deklarasi supremasi. Akademi Dewa Surgawi segera memanggil perwakilan dari semua penjuru dunia, dunia tengah, suku ilahi, dunia bawah tanah, dan bahkan klan-klan kuno yang biasanya tertutup. Di aula besar, suara-suara bergema. Kita tidak bisa menunggu Shihao kembali. Jika dunia asing menyerang penuh sebelum dia keluar dari jalan rahasia, kita bisa runtuh dari awal. Tetua Agung Meng Tianzeng akhirnya angkat bicara. Dia sedang membuka jalur kebenaran. Kita harus bertahan sampai dia kembali. Ini adalah perang waktu. Shun Er kini menjadi salah satu simbol harapan. Ia melatih puluhan murid baru, mempersiapkan mereka untuk skenario terburuk. Di antara murid-murid itu, ada yang berasal dari berbagai dunia, yang dulu berselisih, kini bersatu. Dalam latihan, Shun Er berkata, "Jangan berharap kemenangan datang dari satu orang saja. Shihao bukan dewa, dia adalah cahaya. Tapi kita adalah obor yang harus menyala." Semua menunduk memahami makna sesungguhnya dari kalimat itu. Di saat dunia bergolak, sebuah getaran samar muncul dari kedalaman jalan rahasia. Shihao berdiri di antara lautan bintang, menatap simbol raksasa yang berputar di depan gerbang terakhir. Suara dari zaman kuno bergema. "Apakah kau siap untuk menerima akhir dari segalanya demi awal yang baru?" Shihao mengepalkan tangan dan menjawab, "Jika itu harga dari kedamaian dunia ini, maka aku akan menanggungnya." Cahaya menyelimuti tubuhnya. Dunia baru sedang menanti di balik gerbang itu. Di puncak menara pengamatan, para tetua lembaga Dewa Langit menatap cakrawala yang mulai dipenuhi simbol aneh yang bersinar di angkasa. Simbol itu seperti mantra hidup, bergerak, tumbuh, dan menyatu membentuk mata besar yang menatap dunia dari atas langit. "Simbol dunia asing, ini adalah pemanggil senjata langit," ucap tetua keempat dengan suara gemetar. Di kota-kota bawah, makhluk-makhluk yang dulunya tenang mulai mengaum dan bertingkah tidak wajar. Alam itu sendiri mulai menolak keseimbangannya. Di puncak menara pengamatan, para tetua lembaga Dewa Langit menatap cakrawala yang mulai dipenuhi simbol aneh yang bersinar di angkasa. Simbol itu seperti mantra hidup, bergerak, tumbuh, dan menyatu membentuk mata besar yang menatap dunia dari atas langit. "Simbol dunia asing, ini adalah pemanggil senjata langit," ucap tetua keempat dengan suara gemetar. Di kota-kota bawah, makhluk-makhluk yang dulunya tenang mulai mengaum dan bertingkah tidak wajar. Alam itu sendiri mulai menolak keseimbangannya. Di dalam jalan rahasia, Shihao tiba di sebuah altar bercahaya dengan pilar-pilar batu kuno yang seolah berbicara dalam bahasa jiwa. Di hadapannya berdiri sosok bayangan, dirinya sendiri namun dengan mata yang lebih tajam dan aura yang lebih mengerikan. Bayangan itu berkata, "Kau ingin menyelamatkan dunia, tapi belum menyelamatkan dirimu sendiri dari belenggu masa lalu." Shihao hanya tersenyum tipis. "Aku tidak butuh menyelamatkan diriku, aku hanya butuh melampaui diriku." Bayangan itu menghilang, dan altar bersinar membuka jalan berikutnya menuju kedalaman rahasia. Di luar, di tempat yang jauh dari mata biasa, dunia asing mulai menyusun pasukan. Benteng udara yang mengapung muncul dari retakan dimensi. Ada puluhan, mungkin ratusan makhluk berjubah logam dengan mata menyala ungu membentuk barisan dalam kesunyian. Seorang jenderal dunia asing berkata, "Jalan rahasia telah dibuka, dia akan muncul. Kita tidak bisa membiarkannya mencapai tahta langit." Perintah disampaikan, jika Shihao keluar, dia harus langsung dieliminasi. Sementara itu, Shun Er berada di altar pelatihan yang dipenuhi pusaran energi. Di tengah pusaran itu, seekor naga cahaya muncul, hadiah dari leluhur klannya. Naga itu hanya akan muncul ketika harapan benar-benar dibutuhkan. Naga itu berbicara dalam suara gema. "Pelindung telah dilahirkan, tapi cahaya tidak cukup untuk menahan bayangan. Kau harus menjadi api." Shun Er membuka mata. Kini bukan hanya Shihao yang bersinar, dia pun telah siap menghadapi perang. Shihao kini sampai di pusat jalan rahasia, sebuah danau langit tempat seluruh waktu dan ruang berputar. Di atas danau itu, bayangan zaman kuno muncul, para pendiri dunia, raja-raja yang telah tiada, bahkan musuh-musuh lama. Salah satu suara terdengar, "Jika kau melewati ini, dunia akan berubah, tak ada jalan kembali."
Shihao melangkah ke tengah danau. Dunia sudah terlalu lama menunggu perubahan, aku akan menjadi pemicunya. Dan saat kakinya menyentuh pusaran di tengah danau, langit dunia luar mulai menghitam. Shihao melangkah semakin dalam, melewati lapisan dimensi di retakan langit. Ia tiba di depan sebuah menhir hitam raksasa yang mengapung di udara. Di permukaannya terlihat rekaman cahaya, seperti proyeksi memori jutaan tahun lalu. Lalu suara seperti gema dari kedalaman jiwa berbicara. Ini adalah rekaman terakhir dari akhir zaman lama. Dalam pancaran itu, Shihao melihat pertempuran antara makhluk bersayap 9 dengan raja manusia bersenjata kapak petir. Jutaan dunia runtuh seperti debu. Dan di tengahnya sosok berjubah putih yang membakar dirinya menjadi hukum demi menyegel kehancuran. Shuner mendekat, wajahnya pucat. Shihao, itu bukan sejarah, itu ramalan tentang perang yang akan datang. Mereka tiba di altar kedua. Di sana, api pemurnian jiwa berkobar. Api ini bisa membakar dosa dan kemunafikan. Setiap yang melintas akan disaring oleh niat terdalam dalam hatinya. Beberapa murid dari lembaga lain mencoba berjalan melewatinya, dan langsung hancur menjadi abu. Namun saat Shihao melangkah, api malah menyala lebih terang, namun tak menyakitinya. Hanya yang pernah hancur dan membentuk ulang jiwanya yang bisa melewati api ini. Shihao menoleh ke Shuner. Kau pernah membakar hidupmu demi menyelamatkanku, tapi aku belum pernah membakar hidupku demi siapapun. Ia menggenggam tangannya dan menambahkan, mungkin waktunya akan datang. Setelah api itu, jalan batu muncul. Di kanan kiri jalan, arca raksasa duduk bersila masing-masing dengan simbol berbeda. Petir, api, hukum jiwa, dan keheningan. Madao menunjuk satu. Itu Raja Petir Langit. Dia dihancurkan oleh dunia asing karena menolak tunduk. Shihao mendekat, salah satu arca terbuka matanya. Apakah kau ingin menggantikan kami atau menghancurkan warisan kami? Shihao menjawab pelan tapi tegas. Aku ingin menyambung apa yang layak disambung dan memutus yang layak diputus. Suara itu hening sejenak, lalu menghilang. Dan satu cahaya biru menyatu ke dalam tubuh Shihao. Itu adalah warisan pengadilan petir. Tiba-tiba, angin di tempat itu mengalun seperti irama musik. Sebuah seruling perunggu muncul dari langit, terbuat dari tulang naga kuno. Ketika Shihao menyentuhnya, ia tiba-tiba melihat masa depan yang berbeda. Ia melihat dirinya memimpin pasukan para raja. Ia melihat dunia dalam api dan dirinya sendirian, berdiri di hadapan makhluk berjubah hitam dengan 3 mata dan 2 jiwa. Shuner bertanya, "Apa yang kau lihat?" Shihao hanya menjawab, "Aku melihat masa depan yang belum tentu terjadi, tapi aku akan memastikan jika itu terjadi, aku siap." Saat mereka hendak meninggalkan tempat itu, 2 penjaga dimensi muncul dengan tombak api dan mata penuh cahaya. "Kau telah mengambil warisan, tapi kau juga telah membuka jejak ke dunia asalnya." Shihao menatap mereka, "Kalian tahu kemana jejak ini mengarah?" Penjaga itu menjawab serempak, "Ke pusat kehancuran, tempat para dewa pertama dikorbankan agar dunia ini tetap berdiri." Shihao berkata, "Kalau begitu, aku akan datang ke sana." Cahaya merah kekuningan dari matahari senja menyapu langit ketika puluhan murid berbakat berkumpul di hadapan tungku raksasa yang menjulang bagai gunung batu. Di dalamnya konon tersembunyi rahasia abadi yang dapat mempercepat proses kultivasi mereka. Shihao berdiri di antara mereka, tubuhnya tenang tapi aura di sekitarnya terus berubah. Meski terlihat kalem, pikirannya dipenuhi pertimbangan. Ia tahu sekali masuk ke tungku itu bukan hanya tubuh yang diuji tapi jiwa dan keyakinan. Apakah aku akan mengungkapkan siapa diriku sebenarnya atau tetap sembunyi di balik topeng ini? Gumam Shihao dalam hati, memandang lautan api dan kabut suci di dalam tungku. Lotus Wanun, Putri Yao Yue, Raja Mahkota Wangsi, dan tokoh-tokoh kuat lainnya mulai berdatangan. Mereka menyadari bahwa siapapun yang pertama masuk ke dalam akan mendapat sisa ramuan abadi yang paling murni. Pertarungan verbal terjadi. "Shihao hanya menang karena trik," seru seorang murid dari klan abadi. Namun semua terdiam saat Mao Dao melangkah maju, berdiri di sisi Shihao seperti penjaga pribadi. Tatapannya dingin, seolah berkata, siapapun yang melawan akan dilumat. Shihao tak berkata apa-apa, tapi satu langkah kakinya ke depan cukup membuat semua lawan mengendur. Tiba-tiba suasana berubah saat tetua keempat muncul. Inilah waktunya memilih jalan abadi kuno atau hukum masa kini. Para jenius ragu, pilihan ini bukan sekadar soal gaya bertarung, tapi menentukan masa depan mereka. Shihao tanpa ragu maju dan berkata, "Aku memilih jalan abadi kuno." Pernyataan itu mengguncang banyak pihak.
Jalan itu sudah lama dianggap kuno dan tidak relevan karena hukum alam saat ini telah berubah. Namun dalam batin Shihao merenung. Aku datang dari tempat yang jauh, dari dunia yang telah menyatu dengan abadi. Jalan ini mungkin sulit, tapi aku yakin pada kekuatan sejati yang melampaui zaman. Shihao akhirnya masuk ke dalam tungku. Ledakan cahaya menyambutnya, kabut abadi yang kental menggulung seperti naga. Tekanan di dalam membuat napas menjadi berat. Banyak yang sudah tak tahan dan jatuh pingsan. Namun Shihao melangkah tenang. Setiap tetesan embun abadi yang menyentuh kulitnya langsung diserap oleh pori-pori tubuhnya, memperkuat sumsum, darah, dan jiwanya. Dalam gelap, ia melihat seberkas cahaya ungu, ramuan kuno yang disebut hanya legenda. Ini seperti ramuan kehidupan dari negeri leluhurku, bisik Shihao. Ia mendekat lalu mulai menyerapnya perlahan. Tubuhnya menggigil tapi ia menahan diri. Ini bukan hanya ujian fisik, ini pengenalan diri. Apakah aku pantas untuk kekuatan yang lebih tinggi? Di luar, Tetua Agung mengamati dari kejauhan. Anak ini, bahkan api abadi pun tak bisa mengusirnya. Dia bukan biasa. Para murid mulai menyadari bahwa Shihao bukan sekadar pemuda berbakat. Dia adalah sosok yang akan mendefinisikan ulang apa itu kekuatan sejati di masa mendatang. Sementara itu, beberapa murid yang sebelumnya mengejek mulai merasa gentar. Putri Yao Yue menggertakkan gigi. Jika dia terus berkembang seperti ini, bahkan aku tak akan bisa mengejarnya lagi. Dan Mao Dao, yang setia berdiri di luar tungku, hanya tersenyum tipis. Dia sedang menunjukkan pada dunia siapa Shihao yang sesungguhnya. Akademi Dewa Surgawi dipenuhi aura sakral. Di aula utama, para tetua berkumpul menghadirkan suasana penuh tekanan. Di hadapan para jenius, tetua keempat berdiri tegak, suaranya bergema menggetarkan hati. Kalian telah sampai pada titik ini. Sekarang, pilihlah jalan kalian sendiri, hukum modern yang stabil, atau jalan kuno yang misterius, penuh risiko, namun memiliki potensi menantang langit. Mata Shihao memantulkan api semangat. Ia melirik sekilas para jenius lainnya. Putri Yao Yue, Raja Mahkota 10, dan lainnya terlihat ragu-ragu. Tapi tidak dengan Shihao. Dalam hatinya sudah bulat. Shihao melangkah ke depan tanpa gentar. Aku memilih jalan kuno. Keheningan menyelimuti aula. Bahkan para tetua terkejut atas keputusan cepat itu. Jalan kuno bukan hanya sulit, tapi juga bisa menyebabkan kehancuran jiwa. Tapi Shihao tahu jalan yang mudah tidak akan membawanya ke puncak dunia. Putri Yao Yue menatapnya tajam. Jalan kuno, kau terlalu percaya diri. Huang. Shihao tersenyum tipis. Bukan percaya diri, tapi aku tak mau menjadi biasa-biasa saja. Setelah keputusan dibuat, rombongan dipersiapkan menuju tungku ramuan abadi kuno. Sebuah struktur kolosal, menjulang seperti gunung dengan celah-celah emas menyala. Di dalamnya, ramuan legendaris disimpan, konon satu tetesnya bisa memulihkan jiwa atau memperkuat darah abadi. Shihao berdiri di depan pintu masuk bersama para peserta lainnya. Beberapa mata menatapnya penuh iri, yang lain waspada. Para pesaing tahu, ia bukan lagi si bocah sembarangan dari dunia bawah. Sebelum masuk, beberapa jenius dari keluarga abadi melempar sindiran. Jalan kuno, cocok untuk si pemimpi dari dunia bawah. Shihao menoleh santai. Lebih baik jadi pemimpi yang melangkah daripada bangsawan yang hanya mengomel di belakang. Tegang seketika, namun tak ada yang berani menyerang, belum saatnya. Tapi semua tahu, di dalam tungku pertempuran akan tak terhindarkan. Akhirnya, mereka yang memilih jalan kuno berkumpul. Shihao, Putri Yao Yue, Raja Mahkota 10, dan beberapa lainnya. Tatapan mereka penuh tekad. Tak satu pun melangkah mundur. Pintu tungku abadi perlahan terbuka, menyambut para penantang yang ingin mengubah nasib mereka. Shihao menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia bersumpah akan menjadikan jalan ini batu loncatan menuju kekuatan puncak. Shihao berdiri di puncak menara Akademi Dewa Surgawi, memandangi langit yang tampak seperti lautan luas tanpa ujung. Di sana, ia merasakan sesuatu. Bukan hanya tekanan biasa, tapi seolah ada panggilan. Langit menyimpan sesuatu yang belum selesai, gumamnya lirih. Para tetua memperhatikan dari kejauhan. Mereka tahu, langit kadang menyimpan pusaka spiritual, warisan zaman kuno yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memenuhi syarat. Namun tak ada yang tahu bahwa langit saat ini sedang membuka gerbangnya untuk Shihao. Langit bergetar, suara gemuruh menggema seperti gendang perang surgawi. Sebuah celah berbentuk pusaran muncul perlahan di antara awan-awan abadi. Shihao melompat ke angkasa, mendekati celah itu. Tubuhnya diselimuti aura hukum suci. Ketika ia menyentuh pusaran langit itu, suara dari masa lalu menyapanya.
Hanya mereka yang melampaui batasan hidup yang berhak menapaki altar langit. Si Hao mengangguk tenang. Kalau begitu, aku akan melampaui semuanya. Ia pun masuk ke dalam pusaran itu dan lenyap dari dunia ini menuju ruang warisan langit. Si Hao menemukan dirinya di dunia yang aneh. Tidak ada tanah, tidak ada langit, hanya ruang tak berujung yang dipenuhi kristal mengambang. Setiap kristal berisi potongan ingatan dari para leluhur, teknik-teknik langka, rahasia zaman. Namun tak semua bisa diambil. Ruang itu menilai jiwanya, pengorbanannya, dan kekuatannya. Jika jiwanya goyah, maka dia akan ditolak, bahkan bisa lenyap. Tiba-tiba, satu kristal bersinar terang, lalu melayang ke arahnya. Dari dalamnya terdengar suara penuh wibawa. Engkau telah menantang zaman, maka warisan ini pun layak untukmu. Kristal itu pecah perlahan, melepaskan cahaya biru keunguan yang membungkus tubuh Shi Hao. Teknik ini bukan sekadar ilmu bertarung. Ini adalah pemutus batas langit. Jurus yang hanya bisa digunakan ketika semua hukum dunia tidak lagi berlaku. Shi Hao menahan sakit luar biasa di dalam tubuhnya. Energi itu mencoba menata ulang jalan kultivasinya. Namun ia tidak menyerah, ia bertahan menggertakkan giginya. Aku takkan hancur hanya karena cahaya ini. Justru, aku akan menjadikannya pedangku. Lambat laun energi itu menyatu. Shi Hao membuka matanya. Matanya kini memantulkan cahaya langit yang tak bisa dibendung. Saat ia kembali ke dunia nyata, langit perlahan menutup pusarannya. Para tetua melihatnya turun dengan tenang, tapi mereka tahu ada yang berubah. Dai Heng, salah satu tetua, mendekat. Kau telah mendapatkan sesuatu yang bahkan kami tak bisa sentuh selama ribuan tahun. Shi Hao hanya menjawab lirih, aku harus mendapatkannya karena musuh yang akan datang bukan dari dunia ini. Shun yang berada di antara para murid menatapnya dalam-dalam. Ia bisa merasakan aura Shi Hao kini jauh lebih luas dan berat dari sebelumnya. Aura yang memecah batas langit dan bumi. Shi Hao berdiri sendirian di balik gunung batu hitam, tempat para tetua besar biasanya bermeditasi. Tapi malam ini bukan hanya meditasi yang terjadi. 4 tetua dari lembaga Dewa Langit berdiri bersamanya dalam lingkaran cahaya. Masa depan dunia ini mulai retak, ujar tetua kedua. Kau membawa cahaya baru, tapi juga menarik kegelapan yang lama tertidur, sambung tetua ketiga. Shi Hao mengganggu. Itulah sebabnya aku tak bisa berhenti di sini. Ada jalan yang harus kubuka. Dai Heng menunjukkan gulungan tua. Di dalamnya terdapat peta yang sudah lama dianggap mitos. Jalan rahasia utara, sebuah jalur kultivasi kuno yang konon hanya bisa dilalui oleh 1 orang setiap 1000 tahun. Ini bukan jalur menuju keabadian, kata Dai Heng serius. Ini jalan menuju kebenaran yang disembunyikan oleh langit dan bumi. Shi Hao menatap peta itu. Jalurnya berliku, melintasi lembah hampa, melewati kuburan para dewa, dan berakhir di sebuah tempat yang dinamai gerbang akhir. Aku akan menapakinya, ucap Shi Hao. Shun mendengar kabar tentang keberangkatan Shi Hao. Ia mendatanginya di halaman belakang akademi saat langit menjelang fajar. Kau akan pergi lagi? Tanyanya dengan suara yang sulit disembunyikan getarannya. Shi Hao terdiam. Aku harus. Jalan ini tidak bisa dilalui siapapun selain aku. Jika aku tidak berangkat, dunia akan jatuh lebih cepat. Shun menggenggam kain jubahnya. Berjanjilah kau akan kembali. Jadi saksikan terus episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.